Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lola Maria Maharani. Saya Yuwan dari kelompok 6. Hai, saya Tarisa Rabis Azahra. Halo semuanya, nama aku Anita Diri Martiza. Halo, saya Riri Marsha. Halo, aku Gina Muknia Fadila. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika sosial budaya. Etika sosial budaya adalah rangkaian disiplin, tata cara pengetahuan yang menawarkan kaidah dan asas-asas adab dalam mengerjakan aktivitas. Nah, di sini ada etika sosial. Etika sosial ialah menyusun nilai sosial dan norma sosial terkait dengan norma dalam mengerjakan kehidupan sehingga kemudian dalam realitasnya kerap kali dijadikan sebagai pegangan bagi individu dalam kalangan untuk tetap sesuai dengan kaidah sosial yang ada. Nah, dan etika budaya yaitu menahan tuntunan yang menjadi kewajiban sebagai setiap individu dalam memahami nilai yang ada dalam lingkungan sosial bermasyarakat. Contohnya, di sini ada contoh etika sosial itu seperti menundukkan badan ketika kita akan melewati orang yang lebih tua dari kita. Nah, dan contoh etika budaya itu seperti tidak pulang terlalu malam, terus tidak berduaan di tempat yang sepi, tidak berduaan dengan berlawanan jenis maksudnya gitu ya. Oke, mungkin cukup dari saya. Etika politik dan pemerintahan. Etika politik dan pemerintahan ini bermaksud dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan politik dan pemerintahan yang ada di Indonesia ini harus dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Kenapa sih harus dijiwai nilai-nilai Pancasila tersebut ini? Si etika politik dan pemerintahan ini itu dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa tanggung jawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, dan jujur dalam persaingan serta keseimbangan hak dan kewajiban dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Etika politik dan pemerintahan ini dapat diwujudkan dalam bentuk sikap yang bertata krama, dalam berperilaku politik yang contohnya itu menghargai perbedaan, lalu juga toleran, tidak berpura-pura, tidak arogan atau tidak sombong, lalu jauh dari sikap munafik serta tidak melakukan kebohongan publik. Contoh implementasi di kehidupan sehari-harinya itu adalah menghindari nilai-nilai dan praktek KKN yang dapat merusak citra politik dan pemerintahan yang ada di Indonesia. Kita menjunjung tinggi hak asasi manusia, menjunjung tinggi nilai demokrasi di Indonesia, dan juga saling menghargai antar kelompok kepentingan antara partai politik, forum, dan LSM di Indonesia lainnya. Aku di sini mau jelasin tentang etika penegakan hukum yang berkeadilan. Apa sih maksud dari etika penegakan hukum yang berkeadilan itu sendiri? Oke, jadi dalam etika ini diharapkan atau ditujukan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial, ketenangan, keteraturan dalam bermasyarakat ini cuma bisa terjadi atau cuma bisa jadi nyata tuh kalau adanya ketaatan terhadap hukum dan peraturan-peraturan itu berdasarkan pada keadilan. Etika ini sendiri menisyaratkan bahwa adanya penegakan hukum yang adil. Adil di sini tuh maksudnya yang gak ada perbedaan antara sesama masyarakat, gak ada diskriminatif, semua itu sama di mata hukum. Dan juga menghindarkan adanya penyalahgunaan hukum sebagai alat kekuasaan atau manipulasi-manipulasi hukum lainnya lah. Nah, contohnya di sini adalah pemberian vonis hukum yang adil bagi koruptor. Sebagai orang yang sudah membuat masyarakat atau yang udah mengkhianati kepercayaan rakyat lah, di sini tuh koruptor harus dihukum sebenar-benarnya sesuai sanksi dan penjara yang mungkin udah ditetapkan dalam peraturan tanpa adanya campur tangan dari pihak lain atau dikurangi dan segala macam. Terus ada juga kayak sanksi bagi setiap orang yang melanggar peraturan hukum. Contohnya kayak misalkan lampu merah tapi tetap jalan. Nah, itu kan pasti bakal didenda lewat tilang kan. Itu tuh harus berjalan bagi semua orang, nggak yang karena saya anak kayak ini jadi nggak ditangkap atau nggak didenda.
Ya dong. Nah, habis itu ada juga mematuhi rambu lalu lintas dan Etika keilmuan sendiri ini dimaksudkan untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, agar warga bangsa mampu menjaga harkat dan martabat yang berpihak pada suatu kebenaran untuk mencapai kemajuan sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya. Etika ini sendiri diwujudkan secara pribadi atau kolektif dalam karsa, cipta, dan karya yang tercermin dalam perilaku kreatif, inovatif, inventif, dan komunikatif dalam kegiatan seperti belajar, membaca, meneliti, menulis, berkarya, serta menciptakan iklim kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun contoh penerapan dari etika keilmuan itu sendiri dalam kehidupan yaitu dengan tidak melakukan pelanggaran terhadap hak cipta seperti pembajakan lagu, pembajakan film, penciplakan karya tulis, dan penggandaan buku tanpa izin. Sekian penjelasan mengenai etika keilmuan dan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Pengertian etika lingkungan adalah sikap dan tingkah laku manusia yang objektif terhadap kelestarian lingkungan sehingga dihasilkan manusia yang sadar akan lingkungannya. Terus kenapa sih etika lingkungan itu diperlukan? Jadi etika lingkungan itu diperlukan agar setiap kegiatan yang menyangkut tentang lingkungan bisa dipertimbangkan secara cermat, sehingga keseimbangan lingkungan tetap terjaga. Lalu ada beberapa prinsip yang sejalan dengan etika lingkungan. Aku bakal nyebutin beberapa di antaranya. Yang pertama, manusia itu merupakan bagian dari lingkungan. Yang kedua, manusia itu harus menjaga, mengelola sumber daya yang bijaksana dari generasi ke generasi. Terus yang ketiga, ada sumber daya yang digunakan seoptimal mungkin untuk kesejahteraan manusia. Yang keempat, ada perbaikan lingkungan harus disesuaikan dengan produksi benda dan materi. Lalu yang kelima, hubungan manusia dengan alam itu harus saling menguntungkan berdasarkan pengertian ekologi. Yang keenam, lingkungan itu diciptakan tidak hanya untuk manusia, tetapi juga makhluk hidup lainnya. Dan yang terakhir, sumber daya alam itu bersifat tak terbatas, karena itu pemanfaatannya harus seefisien mungkin dan menghindarkan sikap boros. Nah, dari beberapa poin dan penjelasan di atas itu diharapkan untuk setiap manusia mampu menyelaraskan pola pikir, sikap, dan tindakan sesuai dengan prinsip-prinsip etika lingkungan. Upaya ini juga dapat dimulai dari diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan akhirnya seluruh warga negara. Lalu dengan demikian, setiap warga negara tentunya diharapkan memiliki peran dan partisipasi masing-masing dalam pelestarian lingkungan. Nah, mungkin untuk penjelasan terakhir aku mau masih tahu tentang regulasi terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Jadi kita itu punya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau PPLH menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 2 adalah upaya sistematis yang terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Undang-undang ini disahkan di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2009 oleh Presiden dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia oleh Andi Matalata. Nah, dalam undang-undang ini pun tercantum jelas dalam bab 5 bagian 3 pasal 69 mengenai larangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi larangan melakukan pencemaran, memasukkan benda berbahaya dan beracun atau B3, memasukkan limbah ke media lingkungan hidup, melakukan pembukaan lahan cara membakar, dan lain sebagainya. Nah, larangan-larangan ini diikuti dengan sanksi yang tegas dan tercantum pada bab 15 tentang ketentuan pidana pasal 97 sampai 123. Salah satunya adalah dalam pasal 103 yang berbunyi, setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 59 dipidana dengan pidana penjara paling singkat yaitu 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikitnya 1 miliar rupiah dan paling banyak 3 miliar rupiah.
Nah, dari penjelasan-penjelasan saya tadi sudah jelas kalau etika lingkungan ini sangat penting untuk diterapkan di masyarakat sekitar. Apalagi etika lingkungan ini bahkan diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Jadi, dengan adanya pemaparan materi saya pada penjelasan etika lingkungan, diharapkan teman-teman yang mendengar dapat lebih mengerti dan memahami dan menyadari serta menerapkan bahwa etika lingkungan itu sangat penting untuk kita semua dan untuk siapapun yang tinggal di lingkungan. Terima kasih. Etika ekonomi dan bisnis. Etika ekonomi dan bisnis ini dimaksudkan agar prinsip dan perilaku ekonomi dan bisnis baik oleh perseorangan, institusi, maupun pengambil keputusan dalam bidang ekonomi yang dapat melahirkan kondisi dan realitas ekonomi yang bercirikan persaingan yang jujur, berkeadilan, mendorong berkembangnya etos kerja ekonomi, daya tahan ekonomi, dan kemampuan saing, serta terciptanya suasana kondusif untuk pemberdayaan ekonomi yang berpihak kepada rakyat kecil melalui kebijakan secara berkesinambungan. Etika ini mencegah terjadinya praktik-praktik monopoli, oligopoli, kebijakan ekonomi yang mengarah kepada perbuatan korupsi, kolusi, nepotisme, ataupun diskriminasi yang berdampak negatif terhadap efisiensi, persaingan sehat, dan keadilan, serta menghindarkan perilaku menghalalkan segala cara dalam memperoleh keuntungan. Contohnya yaitu terdapat monopoli terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara seperti air, listrik, bensin, kereta api, pelayaran, dan lain-lain yang dikelola oleh BUMN seperti PLN, PDAM, PT KAI, PT Pertamina, PT Pelni, Bulog, yaitu terdapat pada pasal 33 UUD 1945. Yang kedua ada bansos untuk masyarakat miskin, yang ketiga ada pemberdayaan UMKM, dan lain-lain sebagainya.